saya kutip dari Matius. Di sini ada kata-kata Matius, Injil Matius, pasal yang ke-27, ayat yang ke-46. Ini ada ayat 46, dikatakan, dengan suara yang nyaring katanya. Shootnya lebih dekat bisa? Ini ada ya. Dengan suara yang nyaring katanya, Ili, Ili, lama sabaktani, artinya, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini sebetulnya pernyataan Yesus Kristus menurut orang-orang Kristen ketika disalibkan. Beliau menggunakan bahasa Suryani. Beliau mengatakan, Eli, Eli, lama sabaktani. Eli, Eli, lama sabaktani. Apa maksudnya? Kalau ini diterjemahkan yang bahasa Suryani ini ke dalam bahasa Arab, itu maksudnya sama dengan ilahi, ilahi, limada taroktani. Artinya, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi di situ Eli sama dengan ilahi, sama dengan Tuhanku. Ini sebetulnya orang Kristen pada tahun 1910 sudah tahu bahwa istilah Eli, Eloi, ilahi itu menunjuk pada Tuhan. Tapi yang versi yang sekarang yang ditulis dengan aksara Latin bukan disebut Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku, tapi disebut Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Kalau kita yang Muslim mungkin melafalkannya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Ini sesuatu kekeliruan yang sangat fatal. Mengapa fatal? Karena pada masa abad pertengahan, orang-orang Melayu di Asia Tenggara sudah paham bahwa istilah Allah itu adalah nama, bukan sebutan. Jadi istilah Eli, Eli, lama sabaktani itu bahasa Suryani yang diungkapkan oleh Jesus Christ di kayu salib, sepadan dengan terjemahan berbahasa Arab menyebutnya ilahi, ilahi, limada taraktani. Bahasa Melayu atau Indonesia versi yang lama diterjemahkan Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku. Itu sudah tepat. Tetapi pasca kolonialisasi, penghapusan huruf Jawi di Indonesia terjadi, bergeser menjadi aksara Latin. Pada saat itulah Profesor Klinkert, seorang Belanda, yang beliau menulis sebuah kamus cukup populer, saya kira di Malaysia juga. Hillebrandus Cornelius Klinkert adalah seorang misionaris Mennonit Belanda dan seorang penerjemah Alkitab. Ia dilahirkan di Amsterdam dan bekerja sebagai seorang insinyur di pabrik mesin di Rotterdam sebelum ia bergabung dengan DJP. Ia bergabung dengan DJP pada tahun 1851 dengan tujuan untuk menjadi seorang misionaris. Karyanya yang terkenal adalah terjemahan Alkitab ke dalam beberapa dialek bahasa Melayu yang ia selesaikan pertama kali di tahun 1878. Beliau menulis sebuah kamus yang judulnya Malay Nederlands Woordenboek. Jadi kamus bahasa Melayu, tetapi beliau peletak dasar bahwa istilah Allah itu disepadankan dengan Tuhan. Disepadankan. Jadi bukan sebagai nama Tuhan, tapi gelar saja. Makanya ada istilah Allahku, Allahmu, Allahnya. Secara gramatik ini tidak benar, baik dalam bahasa Melayu maupun bahasa
Indonesia. Tidak bisa dibenarkan. Bahkan kita mengajukan protes. Para ahli linguistik Indonesia sudah mengajukan protes kepada lembaga Alkitab Indonesia, Indonesian Bible Society di Jakarta, untuk mulai memikirkan ulang bahwa tidak bisa secara gramatik bahwa Allahku, Allahmu, Allahnya itu dipakai. Seharusnya yang tepat adalah Tuhan, Tuhanmu, Tuhannya, Tuhanku. Tidak bisa Allahku, Allahnya. Tetapi protes para ahli linguistik bahasa Indonesia di Indonesia tidak digubris oleh lembaga Alkitab Indonesia. Bahwa apa yang disebut Allah itu jangan dimaknai sebagai nama, disebut saja sebagai sebutan. Sehingga tidak salah bila kalau kita mendengar istilah tiada Tuhan selain Allah, itu maksudnya Tuhan yang kita sembah itu bernama Allah. Tapi kalau dalam Alkitab maknanya bergeser. Apa? Disebutkan jangan ada padamu Allah-Allah lain selain Tuhan. Jadi kalau kita tidak ada Tuhan selain Allah, mereka sebut tidak ada Allah kecuali Tuhan. Ini problem persoalan bahasa. Problem, apa maksudnya tidak ada Allah kecuali Tuhan? Sementara kita sudah jelas tidak ada Tuhan kecuali Allah. Saya mau bacakan, kalau ingin mau buka yang Kristen terutama yang ada di sini, coba sila buka pada Yosua, dalam kitab Yosua. Yosua pasal 24 ayat 23, terjemahan bahasa Indonesia berbunyi demikian. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu. Apa disebut? Jangan ada padamu Allah asing di tengah-tengah kamu. Kalau begitu, maksudnya Allah asing itu sama dengan Tuhan-Tuhan yang asing. Jadi Allah di sini maksudnya bukan nama, tapi sebagai sebutan. Itulah yang membuat kita gelisah sebagai seorang Muslim, baik Malaysia di Indonesia. Bagaimana mungkin Allah yang sebagai nama diubah maknanya menjadi sebutan? Karena mereka memang punya testimoni, credo, bahwa Allah di dunia ini banyak. Ada Allah A, ada Allah B, ada Allah C. Tapi Allah orang Kristen yang disembah bernama Jesus Christ. Jadi sebutan Allah, memang mereka menyembah Allah, tapi Allah yang dimaksud bernama Jesus Christ. Sementara Muslim, Tuhan yang kita sembah itu adalah bernama Allah. Jadi kita tidak mungkin bisa terima penggunaan mereka dengan sebutan Allah berbeda dengan penggunaan istilah Allah bagi seorang Muslim. Meskipun dengan istilah yang sama, tapi makna berbeda 360 derajat. Saya berani mengatakan di sini, orang-orang Kristen pasti merujuk pada teks asli. Teks asli umat Islam berbahasa Arab dan muncul kata Allah. Orang-orang Kristen mengakui bahwa teks asli New Testament, the New Testament, Perjanjian Baru, itu ditulis dalam bahasa Greek. Tapi di dalam bahasa Greek tidak pernah muncul kata Allah, satu pun tidak pernah muncul. Justru yang ada, kalau saya mau boleh kutip, dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 disebutkan en arche en hologos, kai hologos proston theon, kai theos en hologos. Itu bahasa Greeknya. En arche, pada mulanya. Orang Malaysia mengatakan pada mulanya. Di Indonesia pada mulanya. En arche, en hologos adalah logos. Logos itu kalau bahasa kita sama dengan firman. En hologos proston theon, dan logos atau firman itu bersama-sama dengan theon, yaitu theos. Kai theos en hologos, dan firman itu adalah theos. Jadi yang ada itu kata theos, kalimah
Theos bukan kalimah Allah. Merujuk pada teks asli. Kalau teks asli tertulis Theos, Theon, lebih baik itu yang dipakai sebagai identity marker orang-orang Kristen di Malaysia maupun di Indonesia atau Asia Tenggara ini. Seharusnya menggunakan Theos. Kita buka Alkitab Sabda, Yohanes pasal 1 ayat 1. Kalau terjemahan bahasa Indonesianya adalah, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu teks bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia. Mari kita lihat di teks aslinya yang berbahasa Greek, berbahasa Yunani. Nah, ini dia. Jadi ada teks bahasa Indonesianya, di bawah ada nomor. Nah, nomor itu teks merujuk ke teks aslinya yang berbahasa Yunani. Sekarang kita lihat di kata kalimat itu bersama-sama dengan Allah. Nomor 2316. Kita klik 2316. Nah, merujuk ke Theos. Jadi Allah yang di teks bahasa Indonesia itu diterjemahkan dari Theos. Ini bahasa Yunaninya. Theos, bukan Allah. Sekarang kita coba ke pencarian Alkitab Sabda. Kita ketik kata Allah. Nah, ini tampil banyak ayat-ayat yang berisi kata Allah. Kita ke Perjanjian Baru. Kita coba ini 1 Korintus 8:3. Kita klik 1 Korintus 8:3. Kita ke terjemahannya yang ada kata Allahnya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Nah, di bawah Allah ada nomor 2316. Nah, ini dia 2316. Kita klik nomor 2316. Nanti akan merujuk ke teks bahasa Yunani, teks aslinya. Nah, selalu mengarah ke Theos. Jadi setiap kata Allah yang berada di Perjanjian Baru di New Testament itu diterjemahkan dari Theos di teks aslinya, teks berbahasa Yunani. Biblos berbahasa Yunani. Jadi sekali lagi setiap kata Allah yang ada di New Testament, Perjanjian Baru, itu diambil diterjemahkan dari kata Theos di Biblos Greek. Jadi satu rumpun. Jadi kalau kembali pada teks asli sebetulnya tidak ada masalah. Dan umat Islam merujuk pada teks asli, muncul kata Allah. Nah, masalahnya yang terjemahan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu diterjemahkan apa? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yang di negeri Arab, yang Injil berbahasa Arab menyebutkan fil bad'i kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wal kalimatullah. Jadi mereka menggunakan istilah Allah dalam konteks Kristen Timur Tengah. Betul, ada kata Allah. Tapi ingat, itu bukan teks asli. Itu adalah teks terjemahan Injil berbahasa Arab. Ini Alkitab bahasa Arab. Mereka namakan Alkitab Al-Muqaddas. Kitab ini bukan Injil yang dimaksud oleh Al-Quran. Jangan pikir ini kitab Injil yang dimaksud oleh Al-Quran karena berbahasa Arab. Bukan. Mana ada Yesus berbahasa Arab. Begitu juga sahabat-sahabat Yesus. Mereka tidak berbahasa Arab. Jadi kalau ada Alkitab berbahasa Arab, itu bukan dari bahasa aslinya. Kitab Alkitab Al-Muqaddas ini diterjemahkan dari kitab Biblos berbahasa Greek yang ini. Masalahnya di Indonesia itu lain kalau di pesantren. Orang-orang Kristen, cerdik pandai Kristen itu ke pesantren-pesantren di Indonesia. Dan datang ke sana dengan membawa Alkitabul Muqaddas. Kalau orang-orang pesantren, kiai-kiai di pesantren
terutama yang di desa-desa, selalu mengatakan, oh ini ya Injil yang asli. Mengapa? Karena mereka berpikir bahwa yang asli itu berbahasa Arab. Jadi dikiranya Nabi Isa itu berbahasa Arab. Padahal itu hanya terjemahan. Nah, inilah yang dipakai, kelemahan seperti inilah yang dipakai oleh orang-orang Kristen untuk melakukan evangelisasi melalui bahasa yang dikekalkan di kalangan mereka. Bagaimana Injil dan bagaimana Quran? Ayo duduk bersama memperbincangkan ini. Nanti akan jelas kalau mengatakan bertujuan mengembalikan pada teks asli, maka Allah sebagai nama kembalinya pada Islam. Kristen gunakanlah kata theos atau kurios, karena itu yang muncul. Sehingga kalau dengan demikian adil kita, tidak perlu ada saling curiga mencurigai. Muslim bisa toleransi kepada yang Kristen bisa toleransi kepada yang Muslim. Bukan Allah saja yang mereka ambil dari Al-Quran, masih ada, yaitu Roh Kudus. Mari kita lihat di Alkitab Sabda. Roh Kudus itu diterjemahkan dari apa? Nah, ini banyak Roh Kudus. Kita pilih dari Ibrani pasal 10 ayat 15. Ini dia. Dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Jadi kita lihat Roh Kudus itu diterjemahkan dari apa. Ini dia. Kita klik. Roh Kudus diterjemahkan dari pneuma. Kemudian kita lihat kudus. Kudus diterjemahkan dari apa? Kudus diterjemahkan dari hagios. Jadi Roh Kudus diterjemahkan dari pneuma hagios. Dari mana mereka mengambil Ruhul Kudus? Mereka ambil dari Al-Quran. Ruhul Kudus adalah istilah dalam Al-Quran. Surah An-Nahl ayat 102. Qul nazzalahu Ruhul Kudus min Rabbika. Katakanlah Ruhul Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu. Sebaiknya setiap agama menggunakan teks asli dari kitab mereka. Seperti Islam. Islam menggunakan teks asli dari Al-Quran. Begitu juga Kristen, seharusnya mereka menggunakan teks asli dari Biblos berbahasa Yunani. Di kitab aslinya tertulis Theos, sebut aja Theos. Jangan ambil dari Al-Quran. Harusnya Theos, kau bilang Allah, itu tidak baik. Terima kasih sahabat-sahabat telah menyaksikan channel ini. Saya mohon undur diri, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.